kita masuk ke prinsip-prinsip konvergensi energi. Ini sangat mendasar apa yang dikatakan pengaruh media massa terhadap pribadi, individu manusia, masyarakat, keluarga, bahkan media massa ini bisa masuk ke hati manusia dan menimbulkan masalah yang tidak dapat terlupakan. Kita melihat di media massa yang sekarang paling mencolok adalah tentang kebohongan. Jadi kebenaran itu dinyatakan dalam bentuk kebohongan, terutama di dalam dunia religius. Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh para ahli religius segala macam yang di media internet itu hanya pendapat mereka. Dan mereka selalu mengutip kitab suci, ayat-ayat di berbagai kitab suci yang diakui dunia. Dan itu dijual dengan ditambahi sedikit ilmu-ilmu seakan-akan itu adalah kebenaran. Maka kita sebagai manusia harus melihat dengan jernih. Jadi firman Yesus kepada manusia di muka bumi. Pengaruh media massa terhadap manusia. Media massa paling berperan dalam propaganda mentalitas anti kehidupan, anti kedamaian, dan anti kekeluargaan di tengah masyarakat. Padahal yang paling menentukan mentalitas kehidupan dan keluarga manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dialah Roh Kudus. Tidak ada pengetahuan apapun yang bisa mengalahkan doktrin apapun di akhir zaman yang dikuasai oleh Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Manusia perlu menemukan kembali nilai keluarga yang didasarkan pada perkawinan. Perkawinan yang sah. Kita bisa lihat banyak di media. Mereka melakukan perkawinan dan itu menjadi tren. Padahal itu salah. Dan mengajarkan kepada anak-anak. Karena mereka waktu kecil menonton, masuk ke hatinya, dia dewasa, itu tokoh-tokoh seperti itu. Orang-orang yang mereka sayangi, yang mereka sanjungi melakukan perkawinan publik yang sangat bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Dan para pemimpin-pemimpin, baik itu di tingkat bawah sampai ke atas, untuk menghargai bagaimana perkawinan di dalam keluarga mereka. Kita bisa lihat banyak pemimpin dunia, keluarganya aja nggak benar. Ampuradul, boleh dikatakan dia duda atau janda, itu dilulukan menjadi pemimpin. Disinilah dunia spiritual itu hilang. Jadi yang Anda katakan kebenaran, tapi Anda mengikuti tidak kebenaran. Dan Anda melindungi ketidakbenaran ini. Karena sebenarnya keluarga yang baik itu akan berhasil memimpin keluarganya, anak-anaknya, dan bahkan bangsanya. Makanya di dalam Injil dikatakan keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret, dia bukan dari sisi finansial ya, bukan dari sisi kedudukan, dan bukan dari sisi glamor dunia, pujian. Tetapi keluarga Nazaret ini mampu membawa firman Tuhan, melaksanakan dalam hidup mereka dengan apa adanya, dan mereka selamat masuk surga. Karena sebenarnya manusia ketipu dengan apa yang dikatakan kebutuhan daging, kebutuhan badan. Seseorang duduk menjadi pemimpin, itu dikatakan sukses dan didukung oleh Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh manusia di bumi, itu bohong.
Karena kesuksesan itu bukan ditentukan oleh berapa tinggi jabatan Anda, berapa besar kekayaan yang Anda miliki, dan bagaimana pengaruh Anda begitu besar di muka bumi. Tetapi di akhir zaman sangat ditentukan oleh Tuhan sendiri. Karena dialah hakim tertinggi, hakim agung. Kalau dia udah vonis, pasti semua akan habis. Tidak akan ada yang sisa. Jadi manusia saat ini itu mempertontonkan bagaimana keluarga-keluarga yang tidak baik ini malah menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Dan itu dianggap lazim dan biasa. Oleh sebab itu, dunia maya, internet, itu memiliki dua nilai yang besar. Ya, pertama dia building. Dia membangun kebenaran komunikasi kalau itu kebenaran. Tetapi di sisi yang lain dapat menghancurkan, menggerakkan, menjadi manusia itu rendah diri, tidak percaya diri, negative thinking. Nah, jadi peran media massa yang sekarang ada di dunia internet ini, kalau dia itu bukan dari sumber kebenaran dan bukan diikuti oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi perusak. Tapi kalau dia didampingi oleh firman-firman Tuhan dan datangnya dari Tuhan sendiri, maka dia akan menjadi pembangun. Membangun keberanian, membangun kebenaran, membangun keadilan, membangun kebersamaan kepada manusia yang meyakininya. Walaupun nanti tetap di dalam kontradiksi, walaupun itu firman, masih banyak manusia akan menolak itu. Kenapa? Karena memang manusia itu terdiri dari dua golongan. Satu golongan yang akan diselamatkan dan satu golongan akan dibinasakan di akhir zaman. Yesua Masiah. Amin.